Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas RPL 04 2024 akan menjelaskan materi mengenai disolusi. Adapun nama anggota dari kelompok kami, yang pertama Alifa Amalia Malik, yang kedua Nirma, yang ketiga Anggreni Bahtiar, yang keempat Olivia Multazam, dan yang kelima Elvi Maharsa. Adapun materi pembahasan mengenai disolusi, yang pertama yaitu pengertian disolusi, yang kedua macam-macam disolusi, yang ketiga faktor yang mempengaruhi disolusi dan tahapan disolusi, yang keempat teori disolusi dan persamaan laju disolusi, yang kelima aplikasi disolusi di bidang farmasi, dan yang terakhir contoh soal. Nah, apa sih itu disolusi? Dalam kimia fisika, disolusi sering disebut juga sebagai pelarutan, di mana merupakan proses suatu zat padat, gas atau cairan bercampur secara homogen dengan pelarut, membentuk sebuah larutan. Secara lebih spesifik, untuk zat padat, disolusi adalah proses di mana molekul-molekul zat padat terlepas dari permukaan padatan dan menyebar di dalam fase pelarut, bercampur dengan molekul-molekul pelarut hingga terbentuk larutan yang stabil. Selanjutnya, macam-macam disolusi terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan kondisi pengujian atau uji disolusi, terbagi atas 2. Yang pertama itu disolusi intrinsik atau intrinsic dissolution rate, yang mana laju disolusi suatu zat murni atau bahan aktif di bawah kondisi luas permukaan, kecepatan pengadukan, pH, dan kekuatan ionik media disolusi yang konstan. Yang kedua ada disolusi nyata atau uji disolusi sediaan obat, di mana laju disolusi zat aktif dari suatu produk sediaan, misalnya tablet, kapsul, serbuk, suspensi, di mana luas permukaan zat terlarut dapat berubah seiring waktu karena proses disintegrasi atau pecahnya tablet atau kapsul dan degradasi atau pemisahan partikel. Yang kedua, berdasarkan tingkat kontrol pelepasan obat, terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, disolusi pelepasan cepat, di mana sediaan dirancang untuk melepaskan zat aktif dengan cepat atau umumnya dalam waktu 30-45 menit setelah kontak dengan cairan tubuh, contohnya seperti tablet biasa dan kapsul. Kemudian yang kedua, ada disolusi pelepasan tertunda. Sediaan dirancang untuk menunda pelepasan zat aktif sampai mencapai bagian tertentu dari saluran pencernaan, misalnya di usus bukan di lambung, contohnya seperti tablet salut enterik. Yang ketiga ada disolusi pelepasan terkontrol, di mana sediaan dirancang untuk melepaskan zat aktif secara perlahan dan terus-menerus selama periode waktu yang lebih lama. Contohnya tablet matriks dan sistem transdermal. Macam-macam disolusi yang terakhir yaitu berdasarkan mekanisme teoritis disolusi, di mana terbagi menjadi 3 bentuk. 1. Model barier antarmuka, menekankan bahwa reaksi pada permukaan padat cair bukan hanya difusi dapat menjadi tahap pembatas laju. Ini relevan jika laju reaksi permukaan lebih lambat daripada laju difusi. Yang kedua, model lapisan difusi, di mana mengasumsikan ada lapisan tipis cairan jenuh atau lapisan batas stagnan di sekitar permukaan padatan yang melarut. Dan yang terakhir yaitu model Danckwerts, mengasumsikan bahwa bagian-bagian cairan dari bulk pelarut terus-menerus menyapu permukaan padatan dan molekul terlarut berdifusi ke dalam bagian-bagian cairan yang terpapar. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi. Yang pertama ada sifat fisiko-kimia obat, di mana ada kelarutan obat. Obat yang memiliki kelarutan tinggi dalam medium disolusi akan melarut lebih cepat dibandingkan obat yang kelarutannya rendah.
Kemudian, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel saat aktif, semakin besar luas permukaan total yang bersentuhan dengan medium disolusi. Kemudian bentuk kristal atau polimorfisme, di mana setiap bentuk kristal memiliki energi Gizi yang berbeda yang memengaruhi kelarutan dan laju disolusi. Bentuk amorf. Kemudian hidrasi atau solvasi, di mana keberadaan air kristal atau hidrat atau pelarut solvat dalam struktur obat dapat mempengaruhi kelarutan. Kemudian ada pH dan pKa obat, di mana nilai pKa atau konstanta disosiasi asam obat yang menentukan tingkat ionisasi pada pH tertentu yang memengaruhi kelarutan. Kemudian yang kedua, faktor formulasi produk obat terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis dan konsentrasi eksipien atau bahan tambahan terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, bahan pengisi, pengikat, penghancur, di mana eksipien yang bersifat hidrofilik atau sukar air dapat membantu meningkatkan penetrasi medium disolusi ke dalam sediaan. Kemudian yang kedua, surfaktan, di mana penambahan surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan. Kemudian faktor yang kedua yaitu metode pembuatan sediaan, di mana metode granulasi. Metode granulasi yang berbeda dapat memengaruhi ukuran dan kerapatan granul. Kemudian gaya kempa atau pada tablet. Gaya kempa yang terlalu tinggi dapat menghasilkan tablet yang terlalu keras dan padat. Kemudian kualitas penyalutan atau coating, di mana lapisan penyalut, misalnya pada tablet salut, dapat dirancang untuk mengontrol pelepasan obat. Faktor selanjutnya yaitu kondisi uji disolusi atau in vitro. Yang pertama, suhu medium disolusi. Suhu yang lebih tinggi umumnya meningkatkan kelarutan dan energi kinetik molekul. Kemudian, yang kedua, pH medium disolusi. pH medium sangat mempengaruhi kelarutan obat yang bersifat asam atau basa. Kemudian yang ketiga, kecepatan pengadukan. Semakin cepat kecepatan pengadukan, semakin tipis lapisan difusi di sekitar pH partikel sehingga mempercepat laju disolusi. Kemudian yang keempat, volume medium disolusi. Volume medium yang cukup penting untuk memastikan kondisi zinc atau konsentrasi obat terlarut jauh lebih rendah dari kelarutan jenuh, sehingga proses disolusi tidak terhambat oleh kejenuhan medium. Kemudian ada tidaknya gelembung udara. Gelembung udara yang menempel pada permukaan partikel obat dapat menghambat pembasahan dan memperlambat disolusi. Kemudian yang terakhir, alat disolusi. Tipe alat disolusi misalnya dayung atau keranjang, dan konfigurasinya dapat memengaruhi hidrodinamika dalam bejana yang pada akhirnya memengaruhi laju disolusi. Selanjutnya, tahapan disolusi. Yang pertama, pelepasan obat dari sediaan. Untuk tablet, kapsul melalui tahap disintegrasi atau deagregasi. Kemudian yang kedua, pembentukan lapisan jenuh atau lapisan batas atau lapisan film difusi, di mana di sekitar permukaan partikel padat akan terbentuk lapisan tipis cairan yang jenuh dengan obat. Lapisan ini disebut dengan lapisan batas atau lapisan film difusi. Kemudian yang ketiga, difusi melalui lapisan jenuh, di mana molekul obat yang telah larut di lapisan jenuh kemudian berdifusi dari daerah konsentrasi tinggi atau CS di lapisan batas menuju ke daerah konsentrasi rendah atau CB. Kemudian yang keempat, transport ke bagian bulk medium. Setelah berdifusi melewati lapisan batas, molekul-molekul obat akan tercampur secara tepat dengan medium disolusi yang lebih besar atau bulk solution karena adanya agitasi atau gerakan dalam medium. Baik, selanjutnya yaitu teori disolusi. Teori disolusi menjelaskan bagaimana zat padat larut ke dalam pelarut.
Salah satu teori yang paling umum digunakan dalam farmasi adalah teori film difusi atau diffusion layer theory atau model Noyes-Whitney. Menurut teori ini, disolusi terjadi dalam dua tahapan utama. Tahapan yang pertama yaitu zat padat membentuk lapisan jenuh di sekitar permukaan partikel, dan yang kedua yaitu molekul lapisan ini berdifusi ke dalam larutan massal. Laju disolusi tergantung pada beberapa faktor, seperti luas permukaan partikel, kelarutan zat, volume pelarut, dan ketebalan lapisan difusi. Disolusi melibatkan interaksi antara zat terlarut dan pelarut. Pada zat ion seperti garam, disolusi diawali dengan pemutusan gaya elektrostatik antara ion-ion di dalam kisi kristal. Energi yang diperoleh untuk proses ini disebut energi kisi. Selanjutnya, ion-ion yang terlepas dikelilingi oleh molekul pelarut, misalnya air, dalam proses yang disebut hidrasi, yang melepaskan energi hidrasi jika energi hidrasi lebih besar dari energi kisi, maka proses disolusi cenderung berlangsung spontan. Dalam kasus senyawa kovalen, pelarut dapat terjadi karena pembentukan ikatan hidrogen atau interaksi dipol antar molekul pelarut dan zat. Selanjutnya yaitu persamaan laju disolusi. Pada persamaan laju disolusi di sini yaitu Noyes-Whitney digunakan untuk menghitung laju disolusi dan ditulis sebagai dC atau dt sama dengan D kali A kali CS kurang C per H. Keterangan pada dC atau dt laju disolusi perubahan konsentrasi terhadap waktu, D koefisien difusi zat dalam pelarut, A luas permukaan zat padat yang larut, CS konsentrasi jenuh zat dalam pelarut atau kelarutan, sedangkan C konsentrasi zat dalam larutan pada waktu tertentu, dan H ketebalan lapisan difusi. Persamaan ini menunjukkan bahwa laju disolusi meningkat jika luas permukaan meningkat, kelarutan tinggi, atau lapisan difusi lebih tipis. Persamaan disolusi menyatakan reaksi kesetimbangan antara zat padat yang larut dan ion-ion atau molekul yang terbentuk dalam larutan. Selanjutnya yaitu contoh persamaan laju disolusi. Contoh paling umum adalah disolusi garam ionik. Reaksi umum yang ditulis sebagai ABS sama dengan A plus A aqui tambah B minus aqui. Reaksi ini menunjukkan bahwa zat padat AB melepaskan ion A plus dan B minus ke dalam larutan hingga mencapai kesetimbangan. Pada titik kesetimbangan terbentuk larutan jenuh, di mana jumlah zat yang larut dan yang mengendap tetap konstan. Konstanta kesetimbangan untuk disolusi disebut konstanta hasil kelarutan atau KSP. KSP merupakan produk dari konsentrasi ion-ion yang terbentuk pada kesetimbangan disolusi. Untuk persamaan di atas, KSP dituliskan sebagai KSP sama dengan A plus B minus. Sebagai contoh lain, pada magnesium hidroksida atau MgOH2, persamaan disolusi dan konstanta hasil kelarutannya adalah MgOH2 2S sama dengan Mg2 plus aqui tambah 2OH minus aqui. Pada KSP sama dengan Mg2 plus OH min 2. Selanjutnya, aplikasi disolusi di bidang farmasi. Yang pertama yaitu mengontrol kualitas obat, seperti memastikan konsistensi batch produksi, mendeteksi perubahan formula atau proses, dan memenuhi regulasi. Kemudian yang kedua, prediksi kerja obat dalam tubuh, seperti korelasi in vivo, in vitro, pengganti uji bioavailabilitas atau bioekivalensi. Kemudian yang ketiga, pengembangan formulasi baru seperti seleksi formulasi obat,
evaluasi bahan pembantu, dan optimalisasi proses manufaktur. Kemudian yang keempat, studi stabilitas obat seperti pemantauan stabilitas pada obat. Kemudian yang kelima yaitu penentuan klasifikasi sistem bioinformasi seperti pada pengklasifikasian obat. Kemudian contoh alat disolusi ada 4 tipe. Yang pertama yaitu tipe 1 yaitu basket dengan menggunakan keranjang berputar untuk menahan sediaan obat. Tipe ini cocok untuk kapsul dan tablet yang cenderung mengapung. Kemudian yang kedua yaitu tipe 2 atau pedal menggunakan dayung berputar di atas sediaan obat yang diletakkan di dasar wadah. Paling sering digunakan untuk tablet dan kapsul seperti pada tipe 1. Kemudian yang ketiga yaitu recuperating cylinder dengan menggunakan silinder yang bergerak bolak-balik. Cocok untuk sediaan lepas lambat atau modified release. Kemudian tipe yang terakhir yaitu tipe 4 atau flow talk cell menggunakan sel aliran di mana medium disolusi mengalir secara kontinu, berguna untuk sediaan yang kelarutannya rendah atau sediaan implan. Berikut contoh soal uji disolusi. Contoh soalnya yaitu uji disolusi tablet gliseril guaicolat yang diproduksi oleh PT Kimia Farma atau Persero. Kadar uji disolusi dapat diukur dengan rumus ASP per AST dikali BST per 100 dibagi BSP per 900 dikali 1 per 10 dibagi 10 per 25 dikali KST. Kemudian bobot dari standar gliseril guaicolat atau BST sudah ditentukan atau sudah ditetapkan, yaitu nilainya 44,44 mg dan absorbansi standarisasi AST sudah ditetapkan yaitu 0,49846. Dari hasil perhitungan disolusi, nilai BSP dan ASP memiliki kadar zat larut rata-rata yaitu 96,126%. Dari nilai zat larut rata-rata memiliki syarat SI yaitu tiap unit sebedian tidak kurang dari Q plus 5. Q kurang 75% sama dengan 75% ditambah 5% sama dengan 80%. Baik, inilah hasil perhitungan yang sudah dimasukkan ke dalam rumus. Dari sampel pertama yaitu terdapat nilai 100,655% dan sampel kedua memiliki nilai 94,9035%. Kemudian sampel ketiga 95,003% dan sampel keempat 95,951%. Kemudian sampel kelima memiliki nilai 95,281%. Kemudian sampel ke-6 nilainya yaitu 94,9131%. Dari kadar rata-ratanya nilai rata-ratanya terdapat 96,126%. Jadi, kesimpulannya, kadar gliseril guaicolat dalam tablet produksi PT Kimia Farma Persero atau TBK Plant Medan adalah 100,655%, 94,935%, 95,003% dan 95,91%, 95,281% dan 94,931%. Dari hasil penetapan kadar yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tablet gliseril guaicolat 100 mg yang diproduksi oleh PT Kimia Farma Persero TBK Plant Medan memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia edisi 5, di mana persyaratan kadar uji disolusi tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai disolusi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.